Oke, mungkin kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Boleh pada on cam nggak ya untuk awal supaya saya tidak terlihat melihat nama-nama dan angka-angka NIM kalian ya. Nanti kalau udah share screen silahkan dimatikan lagi. Ciara, Torik, Kirana bisa dinyalakan. Fadia, Dienda. Em, Pertama saya mohon maaf dulu ya. Saya harus menggeser karena kemarin saya dadakan ada urusan ke Jakarta. Em, yang berkaitan juga dengan mungkin tugas yang kita mau iniin ya, Mayday. Cuman akhirnya kita ya sudah, ini kebetulan ada dua materi hari ini, tapi saya akan cepat saja. Silahkan nanti kalian baca sendiri ya untuk lebih detailnya dan mungkin sebagai bahan diskusi. em, Kalian tuh kenapa sih kok matanya doang kalau on cam itu segini doang gitu? Cia, Tristan. Ya, oke. Sudah baca ya? Sudah sempat baca belum, Tori? Kira-kira? Belum. Oke, kayaknya belum ya. Ya, nanti kita bahas. Saya akan eh, share screen. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Dan, Bu. oke, sip. Kalau gini kelihatan, saya full screen. Hmm? Kelihatan ya? Oke, baik. Ini materi pertama, karena sebenarnya kan kita 2 minggu ya. Minggu ini dan minggu depan, karena minggu depan kita tidak ada kelas. Jadi saya akan membahas sedikit tentang arsitektur as a tool for social transformation. Jadi ini merupakan banyak contoh-contoh bagaimana arsitektur ini bisa menjadi generator untuk perubahan-perubahan sosial. Jadi, what is social transformation in the context of arsitektur? Jadi, sebenarnya ini adalah sesuatu kalau di kelas saya akan meminta kalian berpikir ya, atau berdiskusi apakah benar arsitektur itu bisa solve social problem ya. To what extent, sampai mana sih sebenarnya arsitek-arsitek itu bisa berkontribusi dalam hal ini. Dan ketika ada suatu bangunan yang ternyata berimpak negatif pada masyarakat, bisakah arsiteknya disalahkan? Nah, jadi arsitek itu bisa di take account-nya sampai mana terhadap bangunannya yang dia rancang gitu ya. Mungkin itu sesuatu yang bisa kita pikirkan bersama. Dan is design alone enough to solve social problem? Apakah desain benar-benar bisa atau ada yang lain? Tidak bisa desain semata gitu ya. Mungkin sesuatu yang perlu kita expand. Apa sih social transformation itu? Jadi di beberapa referensi intinya adalah bagaimana masyarakat itu berubah gitu ya. Kalau yang pertama kita lihat di Oxford Reference itu a process of if change in the social structure and cultural pattern in the society over time. Jadi tidak hanya dalam sosial tapi juga cultural, mungkin juga behavior, institution dalam artian tatanan ya, tatanan misalnya siapa yang berkuasa, siapa yang tidak, perubahan-perubahan dari sistem tata kelola dan lain itu juga termasuk dari social transformation. Nah, kalau key aspeknya ya systemic change. Jadi apa yang social transformation itu tidak bisa hanya dibilang oh perubahan dengan satu eh, orang dari misalnya apa ya, nggak pernah ke taman jadi pengen ke taman hanya untuk satu taman gitu ya misalnya. Tapi kalau bisa tuh social transformation tuh harusnya bisa berimpact dan bersistem. Jadi misalnya kalau misalnya orang suka ke taman jadi mungkin suka bergerak. Kalau bergerak dia mungkin akan menggunakan public transport. Kalau menggunakan public transport berarti dia tidak apa namanya membutuhkan parkir yang banyak. Jadi itu adalah chain reaction yang satu perubahan yang membuat perubahan yang lain. Nah, itu sebenarnya social transformation yang diharapkan itu seperti itu ya. Interconnected dimension tentunya ada bukan hanya dari sosial tapi juga ekonomi. Kayak tadi saya sebutkan ya, akan menggerakkan ekonomi dari eh, public transportnya, kemudian berarti bagaimana culture-nya berefek, nanti juga misalnya orang semakin jalan semakin sehat gitu ya, jadi secara beban BPJS juga akan berkurang dan lain. Jadi ini tuh koneksi yang sangat terajut bersama. Jadi memang social thing itu, social part itu memang tidak bisa dilepaskan, tidak tidak bisa disterilisasi dari elemen lainnya dalam sistem itu sendiri. Jadi ada juga individu ini bisa
dalam level individual atau societal ya, dan juga self-driven process. Artinya memang harus ada keinginan atau kesadaran masyarakatnya untuk berubah, dan ini comparison irreversible, biasanya irreversible ya. Em, Contohnya apa sih yang sering terjadi? Jadi penyebabnya bisa macam-macam: technological advancement, economic shift, political upheaval, social movement. Kita bisa lihat revolusi industri itu mengubah semuanya. Bukan hanya mengubah ekonomi, tapi juga bagaimana arsitektur dibuat. Akhirnya keluarlah sesuatu yang berbau minimalis. Dengan keluarnya style berbau minimalis dan menjadi tren, orang-orang berubah dalam konsumsinya, eh, likingnya berubah, sehingga gaya hidupnya berubah. Gaya hidup berubah bisa menjadi perubahan kayak fast meal atau fast living gitu ya, membuat tempat-tempat seperti McD, KFC itu menjadi tumbuh. Hal-hal seperti itu akhirnya dari perubahan penemuan material baja dan kaca saat itu ternyata efeknya bisa sampai ke cara hidup, makan fast food dan lain-lain, itu ternyata berdampak gitu ya. Civil Rights Movement dulu yang orang kulit hitam masih di bawah gitu ya, kemudian berubah, ternyata mereka memiliki tubuh yang lebih kuat dan lebih besar mungkin, kemudian mereka sekarang merajai NBA misalnya kan ya. Kemudian mereka memiliki misalnya akhirnya menjadi dominasi dalam bidang-bidang ekonomi tertentu. Itu juga merupakan hal yang dari sesimpel pemberian hak kepada mereka. Jadi kalian harus lihat bahwa semua shift dalam sosial itu memang selalu berkaitan dan selalu ada efek dominonya, gitu ya. Lalu bagaimana arsitektur kontribut itu? Nah, jadi kalau social transformation arsitektur ini implies how built environment either reflect, reinforce, or challenge these changes. Jadi bisa saja kita tuh menampilkan, kita bisa memperkuat atau malah men-challenge atau berusaha untuk mendinai atau mendibang atau mengubah dari apa yang sudah ada ya. So, contohnya shape behavior and social interaction gitu ya. Um, ini arsitektur itu bisa membuat orang berkumpul, berinteract gitu ya, fostering sense of belonging. Contohnya Super Killen Park. Di sini adalah suatu area di mana area tempat berkumpulnya orang dari 60 negara gitu. Nah, jadi di situ mereka akhirnya belajar bahwa mungkin kalau kita eh, di Indonesia melihat orang kulit putih gitu ya, Kaukasian, mungkin orang-orang itu bisa sampai kemarin pada waktu saya bawa bule, dalam tanda kutip ya bule, ke Kampung Naga tuh sampai dimintain foto sama, kebetulan ada anak SMP atau apa di sana. Bener-bener minta foto. Kemudian pernah saya juga bawa mahasiswa eh, dari Melbourne Uni ke alun-alun. Kebetulan mereka tuh berempat cakep-cakep, tinggi-tinggi ya, banyak sih, cuman emang yang stand out. Terus dikira One Direction gitu kan. eh jadi nggak tahu kenapa dikira One Direction itu. Kemudian orang tuh antri foto sama mereka, tapi mereka menikmati 3 minutes of fame itu. Jadi mereka menikmati. Tapi kenapa sampai ada apa ya, kegumunan atau itu, karena kita tidak terbiasa untuk em, masyarakat kita tidak terbiasa untuk melihat sesuatu yang berbeda. Nah, kalau di sini ketika ada suatu park yang seperti ini, kalian akan terbiasa untuk melihat yang berbeda kan ya. Ada yang kulit hitam, ada yang hidung mancung, ada yang tinggi, ada yang rambut merah, sehingga cara mereka, value mereka mengenai human itu akhirnya expanding. Nah, jadi ini adalah suatu kerja dalam build environment yang bisa mengubah culture dan juga persepsi manusia terhadap manusia lain, gitu ya. Kemudian addressing inequality and injustice, ini arsitektur kan combat systemic inequalities. Jadi arsitektur bisa berkontribusi dalam kita sering melihat ya inequalities dalam artian di kita kampung-kampung yang dianggap slum gitu ya. Kita harus berhati-hati. Saya raising awareness kalian kalau ingin membuat paper atau apa, hati-hati dalam kata slum. Kata slum itu peyoratif. Tahu peyoratif? Kamu nggak tahu peyoratif? Itu bahasa Indonesia loh, majas. Jadi peyoratif adalah majas, kata-kata, pemilihan kata yang implikasinya jelek gitu. Tahu nggak sih? Eh, Misalnya sekelompok dengan segerombolan. Kalau segerombolan itu kan rasanya lebih apa namanya? Lebih jelek konotasinya ya. Kayaknya segerombolan penjahat gitu. Nggak ada segerombolan santri gitu. Nggak gitu. Sekelompok santriwati, segerombolan penjahat. Nah,
slum itu memiliki arti yang peyoratif seperti itu. Jadi kalau mau pakailah kata-kata informal settlement gitu ya. Nah, jadi eh, di sini contohnya adalah arsitektur bisa berusaha untuk mengangkat isu ini dan kemudian memberi alternatif. Contohnya Quinta Monroy Housing di Chile by Alejandro Aravena, tahu ya Alejandro Aravena ya. Em, di sini ada rumah yang dibuat setengah jadi. Apa yang menarik? Jadi arsiteknya ini hanya membuat setengah jadi dan kemudian membiarkan orang-orangnya itu mengisi. Instead of menyelesaikan, dia tahu bahwa budgetnya pemerintah, budgetnya orang-orang tuh cuma bisa sampai lantai dan tembok hitam gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Biarkan saja orang tinggal di situ dan perlahan-lahan akan mulai apa ya namanya mengisi dengan kemampuan mereka sendiri. Jadi yang atasnya adalah saat dia beli kemudian bisa jadi yang seperti di bawah ini. Nah, ini adalah satu cara bagaimana arsitek itu menawarkan, oke, kalau kamu punya duitnya segini, bisa loh kamu punya rumah. Tapi nanti rumah tumbuh gitu ya. Tidak harus selesai, tidak harus eh, cantik, tidak harus apa, tapi dia fungsional. Oke, kemudian support the new way of living, working, learning, and gathering. Jadi seperti yang kalian tahu, dunia kita evolving, sehingga lifestyle-nya juga berubah ya. Seperti misalnya adanya WiFi membuat orang sekarang selalu membutuhkan colokan gitu ya, karena mereka terus dengan gadgetnya. Em, Akhirnya mereka mungkin sekarang lebih banyak kursi-kursi yang sendiri-sendiri karena banyak orang working akhirnya di kafe itu kan budaya baru. Dulu zaman saya muda mungkin tidak ada budaya ngafe dan kerja nugas di kafe itu. Nah, jadi arsitektur juga bisa kemudian mewadahi kebiasaan itu. Contohnya di Amsterdam itu yang sering dibilang smartest building in the world gitu ya. Itu dia berusaha memahami perubahan-perubahan manusia karena adanya teknologi gitu. Tidak hanya itu, tidak hanya behavior yang dipahami, tapi juga dia mengaplikasikan sehingga otomatisasi dari bangunan ini tuh luar biasa katanya ya. Jadi dia udah ada sensor untuk kapan apa AC-nya harus dingin, kapan harus panas, kapan kemudian harus terang dan gelap, kemudian nah jadi sudah berusaha menginjek teknologi itu dan komputerisasi dan digitalisasi masuk ke dalam bangunan. Kemudian arsitektur juga dapat empowers marginalized communities ya. Eh, Community-led design processes can give voice and agency to group yang biasanya excluded. Jadi kalau kamu ingin dealing dengan sesuatu yang misalnya informal settlement, indigenous communities, ada baiknya kamu membuat suatu approach community-led design proses ya. Itu suatu metodologi juga. Metode, I mean. Nah, contohnya adalah ini. Jadi ini adalah bagaimana kampung, ini sebenarnya proyeknya mirip dengan di Indonesia ya, bahwa bagaimana sih kampung itu diatur kembali sehingga menjadi sesuatu yang dianggap tanda kutip lebih layak gitu. Nah, jadi ini ada community involvement di sini sehingga orang bisa eh, menikmati hasil karyanya sendiri dan sense of belonging yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian facilitate cultural expression and identity, tentunya kita juga sudah banyak sekali bicara tentang identitas, arsitektur bisa menampilkan, mempreserve, amplify cultural heritage ya. Ini adalah eh, sesuatu yang berusaha ditampilkan oleh arsiteknya untuk menampilkan identitas Aboriginal and Torres Strait Islander ya di Australia. Mungkin disingkat saja bahwa dari dulu arsitek itu sudah apa ya, berusaha mengalter atau men-reshape dari society itu. Bauhaus mungkin kalian sudah kenal. Jadi setelah World War I itu ada suatu movement namanya Bauhaus di mana di situ mulai mensimplify arsitektur ditelurkan oleh Walter Gropius ya. Jadi intinya adalah functional, affordable, and democratic arsitektur. Artinya bisa arsitektur tuh bisa dimanfaatkan oleh sebanyak-banyaknya manusia gitu ya. Muncullah standardization ya. Contohnya adalah perumahan yang dulu dibangun oleh Gropius, Thornton Housing Estate di Dessau. Nah, ini juga sampai sekarang fotonya masih ada dan menjadi kayak wisata heritage gitu. Ini adalah titik pertama di mana mass production
house itu muncul gitu ya, dengan material-material prefabrikasi. Mungkin saat itu belum ada, tapi sesuatu yang lebih terstandardize. Kemudian ada juga ADGB Building gitu, kemudian Toran Apartments yang juga mulai mengadopsi bahasa-bahasa um, yang lebih clean dibanding sebelumnya ya. Kemudian ada juga Modernization and Post-War Welfare. Um, ini adalah Unit the Habitation by Le Corbusier ya. Jadi abis World War II, tadi kan abis World War I ya. Abis World War II itu country butuh pembangunan yang sangat cepat gitu, sehingga efisiensi, scalability, tapi yang ideal itu ditelurkan sehingga mulai ada universal design, rational form, dan lain-lain. Ini yang sangat terkenal, mungkin kalian juga harus tahu ya, apartemen yang dibangun oleh Corbusier. Kemudian postcolonial architecture and identity formation. Jadi setelah eh, negara-negara di Asia dan Afrika banyak yang eh, independen, nah mereka menampilkan identitas seperti halnya kita pernah bicara Monas gitu ya. Dan, dan ini adalah contohnya National Assembly Building dari Bangladesh gitu. Jadi arsitektur ini ini adalah menampilkan sense of pride, sense of uh, independence, sense of belonging gitu ya, sense of ownership dari negaranya sendiri. Ini kayaknya Kenyatta International Conference Center ya. Ini juga suatu bangunan yang menampilkan apa istilahnya, menunjukkan kemerdekaan mereka. Kemudian saat ini partisipatori menjadi suatu yang lagi sedang digaungkan ya, karena melawan. Nah, ini adalah salah satu bentuk perlawanan dalam arsitektur, bahwa arsitektur melawan top-down modernism, sehingga dia memberi tempat bagi grassroots untuk berpartisipasi. Ini adalah salah satu contohnya dengan Maki Textile Studio yang mungkin ada partisipasi masyarakat di dalamnya, ya. Arsitektur sebagai representatif social agent, kita harus ingat bahwa arsitektur is not physical, but also symbolic gitu ya. Kita sudah belajar tentang Henry Lefebvre ya, social space is a social product ya. Jadi kalian sepertinya sudah sangat paham bahwa uh, space kita itu itu tuh diproduksi karena ada political, social, and economic interaction ya, bahkan mungkin lebih historical interaction, um, dan yang lain-lain. Um, dan designing space is never innocent gitu ya, it part of shaping society. Nah, mungkin yang hari ini kita agak bahas adalah Pierre Bourdieu. Jadi kalian sudah nambah satu lagi nih ya. Kalian diam-diam nih, saya lihat kemarin pada waktu bikin UTS, wah ternyata sudah banyak juga eh, teori-teori yang mungkin kalian kenal ya, dari Lefebvre social space as a social product, kemudian kemarin itu Karl Marx, kemudian utilitarianism ya. Nah, sekarang kita belajar tentang habitus. Oke, mungkin ada pertanyaan nggak nih? Kalian masih di situ nggak? Saya agak berasa bicara sendiri. Iya, Bu. Masih ya, William masih ya. Oke, saya harap teman-teman juga masih ya. Ini kalau ada pertanyaan langsung ya. Nah, jadi habitus ini bicara tentang bagaimana arsitektur contribute to how people internalize cultural norms and behavior. Jadi arsitektur itu membentuk behavior dan norma. Kalau dibilang apa sih habitus? A system of durable, transformable disposition which function as the generative basis of structured, objectively unified practices. Jadi, habitus is the internalized system of thought behavior through social environment. Jadi, dia itu, social environment adalah suatu uh, bentuk apa ya, manifestasi dari cara pikir itu, dan itu berinteraksi, itu berlaku dua arah gitu ya. Um, Mungkin kita lanjut. Jadi arsitektur plays a crucial role in shaping habitus because space is where social life happen. Jadi habitus itu adalah tempat tinggal manusia itu sendiri, tapi yang sudah ada eh, permainan atau apa ya istilahnya, manipulasi di dalamnya gitu ya. Karena arsitektur is not netral, dia reinforce certain social norm and power relation by encouraging and or discouraging behavior, defining access and boundaries, signifying status, values and ideology. Contoh bu, habitus itu ya mungkin seperti yang kita pernah diskusikan. Ingat nggak dulu panopticon? Masih ingat?
Ingat, Mbak. Ada yang ingat ya, Kirana ingat ya. Jadi panopticon itu kan dia membuat orang behaving in a certain ways kan. Dia tidak berani ngapa-ngapain. Itu bagaimana arsitektur sangat kuat dalam membentuk behavior. Contohnya kalau di sini saya ingin membuat suatu baca bicara habitus dalam gated community. Jadi kalau kita lihat gated community itu sebenarnya kan ya secara fisik hanya dalam tanda kutip residensial dengan batas, kemudian eh, ada akses kontrolnya, ya kan? Kemudian dia mungkin mewadahi mungkin sesuatu yang pernah kita bahas, mewadahi rata-rata satu kelas sosial, em, kemudian dijual sebagai seakan ini adalah sesuatu yang aman, bersih, eksklusif, berkelas dan lain-lain. Tapi padahal kalau dia dilihat sebagai habitus, dia itu sebenarnya mengajarkan sesuatu dan mengontrol sesuatu. Contohnya, kata safety, ini adalah tempat yang aman. Amannya dari apa sih? Separation, dia memisahkan diri dari masyarakat. Ini membuat orang di dalamnya berpersepsi bahwa public space itu dangerous. Kalau saya aman nih di dalam gate ini, di luar gate itu saya tidak aman. Gitu. Nah, persepsi itu dibangun oleh suatu habitus yang namanya gated community, gated communities itu. Terus misalnya ada sense of belonging karena mereka satu satu inilah satu komplek gitu ya, kita nih orang satu komplek gitu ya. Sehingga ada exclusion. Jadi ada kata-kata insider dan outsider. Kalian ketika melihat orang, oh tetangga, hai hai, mereka kalian tiba-tiba senang gitu kan ya, ngobrol. Tapi ketika lihat ada orang lain, siapa? Muncul kecurigaan gitu, karena eh, membuat kalian tidak aware apa ya, menaruh kecurigaan terhadap orang yang mungkin tidak kalian familiar with di area habitus tersebut gitu. Kemudian hierarchy of space, private space is valued higher than the public. Jadi kalian menghargai rumah kalian, privasi kalian itu lebih berharga daripada ruang luar yang ada di habitus itu sendiri, apalagi dari ruang luar di luar habitus itu. Jadi itu adalah suatu apa ya eh, kebiasaan yang muncul karena adanya tinggal di gated community ini. Estetik norm misalnya, karena kalian sudah terbiasa misalnya yang ada di Bukit Gading Villa dengan rumah-rumah yang apa ya tiang-tiangnya adalah klasik-klasikan gitu. Dan itu adalah suatu bentuk kelas sosial di mana kalian tinggal. Ketika kalian masuk rumahnya seperti Eko Prawoto atau masuk rumah yang lebih ini, kalian akan merasa this is not where I belong karena estetik yang saya lihat bukan sesuatu yang biasa saya lihat gitu ya. Jadi sudah ada kedekatan terhadap satu style tertentu atau estetik tertentu yang membuat kalian itu memandang lain terhadap suatu estetik yang lain. Itu adalah suatu kerjanya habitus ya. Mungkin dilewat saja. Jadi ini misalnya contohnya habitus in action. A child growing up in a gated community might never learn how to share public space, negotiate with differences, or feel comfortable outside the bubble. Jadi uh, tidak merasa safe atau tidak malah disfungsional mungkin ya, tidak begitu bisa bertetangga yang baik misalnya atau mungkin sharing public space dengan orang. Adult development and embodied sense of privilege. Jadi um, dia orang merasa loh ini kan guild community saya, ini kan eh, kompleks saya. Kok ada orang yang gini kecurigaan karena dia tahu bahwa ada sense of dia tuh nggak harusnya di sini gitu. Lu mau ngapain? Langsung didekati dan kemudian dengan kecurigaan ditanyain. Tapi itu merupakan habitus in action ini ya. Mungkin bisa dipahami ini adalah contoh mungkin rumah-rumah yang eh, sebuah habitus yang bisa mengalter behavior-behavior orang karena membentuk suatu sense of uh, difference of belonging, of ownership yang berbeda dengan ketika dia di luar dari habitus. Space is shaped by power, economic, and ideology. Jadi kita harus bertanya, mungkin ini sesuatu yang harus kita tanya. Jadi sebenarnya who control the space sih Pak, kalau kita bicara tentang power ya. Kalau ekonomi ya kita bisa lihat bahwa urban space often commodified, lead to gentrification, terutama tadi ya di gated community itu. Kemudian ideologi arsitektur dan legitimate ideologies ya. Kita sudah pernah pelajari bahwa monumental buildings itu reinforce nationalism, more promote consumerism, slum itu tadi yang saya bilang ya hati-hati memakai kata slum itu reflect ideas of clean
clean versus uncivilized gitu ya, clean versus space, teratur dan tidak teratur dan lain-lain. Itu adalah bagaimana arsitektur bertindak di sini. Beberapa case study Perut Ego, pernah dengar kalian Perut Ego? Pernah nggak? Belum, Bu. Kirana belum? Torik udah pernah? Putri Belum, Hasan Bu. belum ya? Oke. Oke, ini ada sesuatu kalian harus tahu karena ini adalah bangunan yang sangat terkenal akan kegagalan. Kita bicara sedikit ya, apa sih Perut Ego itu? Perut Ego itu adalah housing project dari arsitek namanya Minoru Yamasaki, ini yang kota di kiri. Jadi di situ ada 33 building kompleks. Jadi ada building kompleks, ada 33 bangunan. Bangunannya tower-tower 11 lantai gitu ya. Nah, idenya tuh, dia ini menariknya adalah Perut itu adalah kata eh, Black World War II pilot ya. Ego adalah white politician. Jadi sebenarnya Perut Ego ini kenapa disatukan? Karena mereka ingin black and white ini kemudian bisa integrasi di sini. Nah, jadi di dirancang di tahun 50, dikonstruksi di tahun 54 dan dan entah berapa ya, hampir 20 tahun kemudian dihancurkan. Bukan hanya ditinggalkan tapi dihancurkan gitu ya. Karena kenapa? The city face massive urban decay, overcrowded, segregated slum, pressure to modernize, and provide affordable housing. Jadi ini dulu sebenarnya adalah proyek subsidinya pemerintah yang kebetulan gagal gitu ya. Jadi sebenarnya ada prinsip modernis gitu bahwa ada ide-ide dari si Yamasaki ini untuk membuat suatu Harris Tower in open green space gitu ya. Ini tuh exactly dengan seperti apa yang banyak muncul di TA ya. Saya ingin membuat suatu perumahan, apartemen, tower apartemen dengan open green space ya nggak sih? Sering seperti itu ya, ide-ide perumahan yang ideal gitu ya. Strict zoning, jadi ada perbedaan residensial dikumpulkan di sini, kemudian komersial di depan, misalnya seperti itu ya. Bahkan ini sudah menerapkan skip stop elevator. Tahu nggak? Pernah dengar kalian skip stop elevator? Tahu nggak? Dienda, Fadia, pernah dengar nggak? Belum pernah, Bu. Saya juga Belum pernah. belum pernah. Belum pernah ya. Skip stop itu artinya elevator yang stopping every 3 lantai. Jadi, kalau misalnya eh, ada stop lantai 1, dia akan berhenti di lantai 3. Kenapa? Karena untuk ke lantai 2, dia bisa naik ke lantai 3, turun 1 lantai. Untuk naik ke lantai 4, dia bisa eh, turun dari 3, naik 1 lantai. Nah, terus nanti ada juga eh, di lantai 6 lagi. Di lantai 6, jadi kalau mau ke lantai 5, naik ke lantai 6, turun 1 lantai. Di Kalau mau ke lantai 7, naik 1 lantai. Paham nggak kira-kira? Paham nggak penjelasan saya? Paham, Bu. Mm-mm. Kira-kira sekarang tadi yang bilang siapa paham? Torik. Tujuannya apa kira-kira orang bikin kayak gitu, Torik? Em, Menurut saya kayak biar apa kayak nggak banyak stop aja sih kayak misalkan dalam 6 lantai kayak bisa stop 2 kali aja kayak nggak harus berhenti 6 kali. Oke. Kalau kita bicara tentang sosial ininya, kira-kira apa tujuannya? Ya, jadi. Sorry, sorry ya. Gimana? Kira-kira apa? Ada yang bisa memberi pendapat nggak? Kira-kira kenapa? Ini sudah pernah diterapkan sama anak S2 di proyek-proyek apartemennya. Bahkan di salah satu yang di... Ayo, analisisnya. Kira-kira kenapa? Ini ada semua Buat nggak ya orangnya? Gimana? Siapa tadi? William William biar gimana William? nambah waktu sirkulasinya biar bisa berpapasan sama orangnya lebih banyak. Exactly. Exactly. Dengan tujuan dia berhenti di level-level yang level-level yang tidak langsung di lantainya, dia akan menggunakan tangga sehingga dan lebih banyak pertemuan. Berarti dia akan chance untuk ketemu. Kalau misalnya saya berhenti di lantai 3, saya akan chance ketemu sama orang-orang yang di lantai 2, di lantai 3, di lantai 4. Betul ya? Karena ketiga level itu menggunakan lift yang sama. Selain juga mungkin pertimbangan penghematan, efisiensi, dan lain-lain.
Nah, jadi sebenarnya si perut ego ini kalau secara prinsip sudah sesuai ya dengan apa yang mungkin prinsip-prinsip usaha-usaha arsitek untuk membuat mereka berinteraksi sosial. Dan tujuannya adalah eliminate slums ya. Jadi dengan dibangunkan tower, mereka bisa hidup lebih layak, provide healthy, clean, modern living gitu. Dan eh, apa ingin mendemonstrasi power of design to create social equity gitu. Jadi memang mereka juga layak untuk hidup layak ya, bukan berarti mereka miskin tetapi harus tinggalnya sebagai gelandangan. Enggak loh, ini juga mereka juga bisa hidup yang lebih layak seperti orang yang mampu menginikan apartemen. Jadi ini adalah gambarnya. Kalian tahu nih besar sekali ya. 33 tower ya tadi saya bilang. Nah, jadi eh ternyata usaha-usaha yang tadi mungkin terlihat sangat idealistik gitu, segala usaha untuk membuat orang berinteraksi ternyata gagal. Kenapa? Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin lupa dibahas oleh arsiteknya. Social and economic misalignment. Jadi residents were mostly low income African American families ya. Nah, dan ternyata mereka itu memiliki em, kebudayaan yang berbeda, cara berkumpul yang berbeda. Jadi mereka itu sukanya nongkrong di porches, stoop itu yang tangga yang naik ke porch itu ya. Jadi mereka tuh sukanya nongkrong kayak orang-orang kampung kita itu. Ternyata di situ tidak disediakan ruang-ruang seperti itu sehingga mereka kehilangan identitas mereka untuk bergaul dengan tetangga-tetangganya secara horizontal, maksudnya hubungan horizontal mereka. Kemudian maintenance and funding collapse. Jadi eh, mereka seharusnya membayar rental karena ini adalah apartemen sewa. Tapi ternyata tenannya itu sangat miskin sampai nggak bisa untuk membayar sewa itu, gitu ya. Dan begitu kan disubsidi juga mungkin beberapa tahun awal untuk maintenance. Ternyata begitu eh, government-nya cut funding-nya untuk maintenance, baru ketahuan bahwa ternyata bangunan-bangunan itu tidak bisa sustain dengan adanya eh, duit macet yang itu ya, tadi rental-rental yang mungkin belum bisa dipenuhi oleh si tenan-tenannya. Akhirnya mulailah building itu decaying, lift rusak, nggak bisa dibenerin, tidak ada heating lagi, padahal di sana kan 4 musim. Kemudian menjadi kotor, sanitasinya tidak ada yang membersihkan dan lain-lain. Bahkan ada pest infestation, ada tikus dan lain-lain. Nah, akhirnya pelan-pelan si building itu menjadi decaying dan menjadi gelap, usang gitu ya, dan malah menjadi rising crime and safety concern. Karena kurangnya penerangan, karena banyak lampu mati, nggak bisa di-maintain, dibuat long koridor. Jadi ini salah satu yang eh, perlu ini ya, kalau kalian membuat long koridor itu bisa jadi malah menjadi sesuatu yang gelap kalau tidak ada lampu, dan akhirnya bisa menjadi eh, crime infested place seperti halnya si perut ego ini ya. Kemudian banyak blind spot, yaitu banyak stairwells yang tidak ada kelihatan dan di situ became unsafe, ada vandalism, gang activity. Kemudian ada racial segregation ya, karena tadinya kan awalnya eh, ingin mengcombine black and white people, ternyata malah setelah ini decaying itu malah menjadi suatu apa namanya alasan mereka conflicting gitu. Akhirnya perut ego juga menjadi karena mereka sudah banyak, akhirnya semua proyek renewal atau misalnya ya dalam tanda kutip slum-slum yang di apa di replace gitu ya, diambil tanahnya itu atau digusur lah kalau bahasa Indonesianya, itu semua dibuang ke perut ego. Akhirnya perut ego ini adalah suatu tempat kumpulan orang-orang miskin lah dalam tanda kutip gitu ya, sehingga semakin tidak jelas saja untuk ini pendanaannya, siapa yang bayar rental dan lain-lain. Nah, ini juga adalah akibat dari top down design without community input ya, karena tidak ada participatory. Jadi desainer itu mengasumsikan oh residen itu akan beract seperti ini. Ternyata nggak ada yang kejadian gitu ya. Tanpa si arsiteknya mungkin melihat habit-habitnya, traditionnya, kebiasaannya dan lain-lain. Akhirnya pada tahun 72 dia dihancurkan. Demolition began.
Dan ini menjadi apa ya, icon dari arsitektur kehancuran gitu. Kehancuran atau kegagalan dari modern architecture. Kalau kita baca di slide ini, it became a symbolic end of faith in modernist architecture and a turning point of urban policy debates ya. Kalau si Charles Jeng, kalian pernah dengar nama Charles Jeng? Ini sangat terkenal. Seorang penulis juga, banyak bukunya. Charles Jeng bilang, modern architecture died in St. Louis, which is ini adalah tempat ini, Missouri, on July 15, 1972 at 3:32 p.m. Jadi ke dihancurkannya merupakan cara uh, bentuk dari simbol hancurnya modern architecture yang kemudian leading to the new perspective of postmodern architecture. Jadi modernis, kalau kamu bilang iya dia tuh modernis. Kalau kamu seorang seperti ini ya, orang-orang yang di diskusi arsitektur itu modernis tuh malah yang lama ya. Sekarang kita postmodernis. Penyetaraan, penseragaman seperti ini adalah pikiran-pikiran modernis gitu ya. Orde Baru itu adalah pikiran modernis. Semuanya harus rapi, semuanya rapi itu adalah modern. Jadi sekarang sudah muncul pemikiran-pemikiran baru yang lebih men-celebrate perbedaan, celebrate ya di mana orang boleh apa namanya mengangkat kaum kaum marginal. Kalau dulu kan orang miskin di pinggir, yang tengah, yang kaya itu adalah modernis. Jadi kalian harusnya sekarang menjadi agen-agen postmodernis ya. Apa yang kita bisa pelajari dari Paul Ego ya? Design alone cannot solve social problem. Ini menjawab tadi refleksi kita yang pertama ya. Jadi architecture must be paired with strong social program, inclusive governance, and long-term support. Kalau memang ini adalah support dari government ya. Context matter, jadi konteks itu baik itu lokasinya, baik itu siapa future inhabitants-nya, itu harus benar-benar di understand ini ya, dimengerti gitu. Participation is the key, selalu sebisa mungkin membuka partisipasi, karena itulah jadi arsitek jangan sampai pernah mendesain tanpa misalnya ngelihat site, tanpa bicara dengan kliennya yang akan tinggal gitu-gitu. Walaupun sebenarnya kalau klien, desainin aku dong rumah ini, sertifikat tanahku, bentuk rumahku, ini ukurannya. Sebenarnya kan kita udah bisa tuh, iya nggak sih? Terus orangnya kira-kira bilang, ya saya mau 3 kamar gini, 2 kamar mandi, terus ini kita bisa aja mendesain. Tapi kan kita tidak tahu sebenarnya bagaimana dia menggunakan space. Ada arsitek namanya Tan Chang Ai. Pernah dengar Tan Chang Ai? Nggak. Kalau Tantik Lam, ada yang pernah dengar Tantik Lam? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, Tan Chang Ai adalah ayahnya dari Tantik Lam. Tan Chang Ai ini kalau dia dan bironya sudah memiliki suatu bondol pertanyaan. Jadi kalau kamu mau, misalnya cara mau ngedesain ke Tan Chang Ai, oke kamu ini, oke isi dulu kuesioner ini istilahnya. Dan di situ tuh banyak sekali makanan kesukaan, kemudian hobi. Kayak ada pertanyaan, kamu lebih prefer pakai kemeja atau kamu sebelum pakai kaos, kamu lebih prefer pakai celana pendek atau celana jeans atau pakai celana bahan gitu-gitu. Kenapa sih pertanyaannya nggak ada relasinya dengan arsitektur? Karena ternyata pertanyaan-pertanyaan itu membuat Tan Chang Ai ini bisa memahami orang seperti apa sih kliennya, apa sih hobinya. Orang yang memiliki tingkat kasualitas tinggi ya, mungkin dia akan lebih suka eh, bangunan-bangunan yang lebih organik dengan mungkin eh, elemen-elemen desain yang lebih kasual gitu ya. Tapi kalau orang yang mungkin lebih dia klimis, dia sangat rapi, mungkin dia lebih suka sebuah keteraturan gitu. Nah, itu yang mungkin sebuah arsitek juga harus lihat gitu ya. The myth of neutrality ini juga kita harus eh, berpikir tidak ada yang netral gitu. Road Ego was framed as a neutral solution, karena itulah dia dibangun langsung 33 tower. Tapi ternyata nggak bisa bekerja. Dulu pernah ada anak TA yang, Bu, saya ingin membuat template desain untuk ini. Template gitu. Emang lokasinya di mana? Ya nggak ada lokasinya, Bu. Loh, gimana kamu bisa menginikan gitu loh istilahnya. Berasumsi bahwa ini akan bekerja di tempat-tempat yang berbeda. Nah, itu juga sesuatu yang harus, buat saya itu nggak mungkin. Oke lah, buat exercise misalnya, orang TB membuat struktur yang cepat dibangun di tempat-tempat misalnya
bekas gempa gitu ya, harus cepat-cepat membuat template yang cepatnya. Oke lah, itu sebagai sesuatu yang darurat. Tapi apakah kecocokannya dengan tempat masing-masing itu tetap harus tidak bisa kalau emang kita tuh membuat template desain. Makanya banyak kritik untuk rumah-rumah developer ya yang exactly sama padahal kebutuhannya sangat berbeda. Dan ternyata ya tidak bisa sama kan. Akhirnya itu akan malah menjadi rumah tumbuh itu yang seperti tadi yang Alejandro Aravena mulai nambahin ke belakang, nambah ke depan, ke atas dan lain-lain hingga bentuknya sudah tidak lagi sama gitu. Oke, ada pertanyaan kah? Udah sampai sini? Enggak ada ya? Bisa dipahami? William, Torik, Ciara, Kirana, Putri, Bisa, Bu. bisa ya? Oke. Kemudian jadi apa sih yang perlu kita refleksikan? Jadi sebenarnya siapa sih who gets to shape the space? Is it the architect or the people? Is it the government who actually decide and because they are the funder and the decision maker probably ya. Tapi apa iya gitu ya? Arsitek itu sebagai fasilitator atau malah authority? Kita saya sudah pernah menceritakan ada seorang arsitek yang memang sangat autoritatif bahkan yang ganti handle pintu aja nggak boleh ya, mungkin kalian bisa ingat ya, orangnya sudah lepas kunci, sudah balik, maksudnya sudah balik nama kembali ke orangnya setelah berapa tahun handle yang mau diganti harus konsul dengan arsiteknya. Nah itu arsitek sebagai authority. Tapi bagaimana sih posisinya arsitek jika sebagai fasilitator? Dan kita bisa lihat kerja-kerja Eko Prawoto, kerja-kerja Paul ya, Kamil Muhammad, kemudian kerja-kerjanya Rujak Center, kemudian Sans Frontier, gitu, arsitektur Sans Frontier, dan lain-lain. Ethical boundary of intervention, sampai mana sih kita bisa mengintervensi gitu ya. Dan saya meminta kalian juga berpikir, jadi posisi kalian itu akan seperti apa, di mana, dan skill apa yang dibutuhkan untuk bisa menjadi arsitek yang lebih baik dalam tanda kutip untuk dapat mewadahi kebutuhan masyarakat dengan sebuah ini ya kesadaran gitu, bukan kalian yang mendesain bagaimana gitu, batasnya bagaimana, itu mungkin sesuatu yang bisa kalian pikirkan. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk. Ini waktunya masih berapa lama ya? Oke, 10 menit. Nggak ada ya, saya lanjut ya. Jadi kita akan bicara, ini sebenarnya materi yang harusnya minggu depan, tapi saya cut saja, pendek saja, public space and urban social dynamics. Jadi saya tidak akan menyentuh banyak karena saya tahu ini sudah pernah dijelaskan di Arspot, Struktur Kota. Nah ini apa sih public space? Mungkin kalian bisa lihat nanti definisi-definisinya, mungkin kalian sudah sangat paham ya. Jadi public space generally defined as any space that open and accessible ya. Jadi siapapun bisa menggunakan regardless of the social status, not privately owned, not privately controlled, used for social, political, cultural, and economic interaction gitu ya. Jadi ketika public space are where stranger become communities ya, di mana differences are negotiated gitu. Citizenship and human rights are performed in a stage where society reveals itself ya. Jadi kalau kita bahas sedikit ya, ini ada agora ya dulu, public space-nya orang Yunani dulu, dia merupakan pasar, dia adalah pusat dari ekonomi, political, philosophical function. Jadi orang orasi di sini, beli apa-apa di sini, bahkan belajar pun di sini gitu ya. The birthplace of democracy. Kemudian ada medieval square and plazas. Dari dulu itu katedral-katedral palaces itu selalu ada central functionnya untuk ada plazanya atau square di tengah gitu ya. Itu adalah pusat dari festival, rituals. Mungkin kita pasti bisa lihat di um, apa negara terkecil dunia yang pausnya barusan meninggal. Kok saya tiba-tiba lupa? Vatikan Vatikan. gitu. Nah, betul, Mas Vatikan. Thank you, Mika. Nah, jadi di Vatikan itu kan surrounded by uh, apa structures, tapi di tengahnya ada plazanya ya. Nah, itu adalah suatu ciri khas uh, zaman medieval dulu bagaimana public space itu dipahami. Kemudian di abad 19 mulai ada public space yang hijau gitu ya. Kalau kita lihat Vatikan nggak ada hijau-hijaunya ya. Uh, memang untuk publik untuk berkumpul saja. Tapi sekarang mulai emerge, jadi ingin karena udah sangat crowded ya, ingin membuat suatu oase uh, of back to nature gitu ya. Um, Example-nya Central Park ya, itu luar biasa besar sekali Central Park ini dan the heart of New York ya.
Kemudian ada lagi modernist space ya di abad 20. Tuh. Jadi emphasis openness and separation of function, often like social and cultural ones. Jadi karena permasalahan dari pemisahan-pemisahan function itu malah seringkali malah tidak bekerja gitu ya. Eh, yang bekerja tuh malah seringnya adalah sesuatu yang dicampur, misalnya eh, tempat duduk, tambahin colokan, tambahin kopi, tambahin orang jual minum, wah itu rame. Tapi kalau dia hanya tempat duduk saja, gitu. Seperti misalnya di sebelah lapangan cinta tuh ada tempat duduk ya, antara lapangan cinta dengan SAPPK itu juga mungkin ya dipakai tidak seramai tempat-tempat yang mungkin ada kopinya, misalnya yang ada di GKU Timur gitu ya, karena dia stand alone aja sendirian di situ gitu, nggak ada ini fasilitas lain yang mendukung. Nah sekarang sudah lebih ya, advance lagi digital and hybrid public spaces karena di sosial media tadi ya kita bicara ya, blurring boundaries between physical and virtual kayak kita sekarang sedang melakukan kontak virtual ya bukan physical. Ini sedikit tipologis ya, ada formal public spaces yang di plan, design by authorities or professional, often associated with civic identities or state power ya. Ada juga yang informal, misalnya eh, apa namanya pergantian function dari jalan di Ponegoro menjadi pasar pagi Minggu gitu ya. Itu kan sebuah sesuatu yang spontaneous dan sangat informal. Em, dan biasanya itu adalah ruang-ruang untuk orang-orang low income or marginalized people karena mereka tidak bisa meraih atau tidak boleh melakukan itu di formal spaces ya. Kemudian program public space sesuatu yang memang didesain spesifik, ada juga yang spontaneous, ada yang benar-benar multi-use, ambiguous, dan malah public space itu dibiarkan ya cair, bisa digunakan untuk apa saja. Rules-nya adalah bisa jadi social rules ya, dia memiliki social rules sebagai facilitate mingling, relaxation gathering, dan support everyday life. Kemudian ada economic role, terutama di Indonesia ya, atau di negara ketiga ini banyak sekali informal economies, um, street vendor, dan lain-lain. Kemudian political role bisa jadi tempat protes untuk public discourses, bisa untuk apa namanya orang orasi dan lain-lain. Kemudian cultural ternyata juga bisa expression of identity. Jadi ada yang mungkin menggunakan ruang-ruang terbuka sebagai pentas seni gitu ya, menunjukkan kebudayaan lokal dan lain-lain. Mungkin itu sebagai pengantar saja karena sudah banyak sekali yang kalian akan yang sudah kalian dapatkan ya di perkuliahan salah perkuliahan Arscott gitu. Ini kalian melihatnya berganti nggak ya? Nggak ya? Ini ganti ke Thor nggak? Iya, Bu. Ganti ya. Oke. eh Oke, dari situ mungkin kita akan masuk ke sini. Ada yang sudah membaca belum, teman-teman? Saya baru sekilas, Bu, bacanya. Baru sekilas kirana. Oke. Yang lain belum ya mungkin. Nanti coba dibaca baik-baik. Ini agak panjang memang. Cuman ini pengantar untuk minggu depan karena minggu depan kita libur dan ini menyambung dari tadi ya bicara tentang public space. Jadi ini adalah Thor judulnya Shifting Meanings, Observing the Social Transformation of Public Space During May Day Release ya. Jadi kita akan melihat bagaimana public space itu berubah secara sosial gitu ya, penggunaannya ketika ada demonstrasi May Day atau 1 Mei atau Hari Buruh. Nah, jadi ini mungkin nanti kalian bisa baca. Objektifnya adalah kalian bisa mendevelop a critical understanding of public spaces as a dynamic and contested terrain of civic interaction. Jadi supaya kalian sadar juga secara kritis mengerti bahwa public space itu tidak akan selesai digunakan sebagaimana intended-nya. Kamu bikin taman, terus udah taman aja. Enggak, pasti akan bisa digunakan yang lain. Untuk orang pacaran, untuk orang demo, untuk orang latihan drama, untuk orang ospek, dan lain-lain ya. Nah sekarang yang dilihat adalah demo. Kemudian observe and document how the function, form, and meaning of public space shift ya. Jadi bagaimana itu berubah
Dan kalau menganalisnya, bagaimana the space is renegotiated, terutama kalau di May Day itu yang tahun lalu saya di HI itu ternyata polisi tidak mau menutup jalan itu gitu. Saya May Day di dari Duku Atas ke HI kan, itu ternyata dibiarkan mobil lewat dan ternyata itu gesekannya luar biasa karena eh, orang-orang yang naik mobil juga keganggu, kita yang merasa sudah izin juga loh gitu. Dan ini May Day eh, seakan ini tuh dibenturkan gitu. Nah, itu ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi analisis kalian ya. Bagaimana orang itu berebut tempat gitu di jalanan yang sama. Reflect on the implication of such special transformation. Jadi bagaimana menurut kalian? Ada reflectionnya dan harus ada pendapat kalian. Artikel atau well-informed independent critical opinion. Saya ingin ada opinion. Jadi uh, tidak hanya secara apa istilahnya normatif saja, tapi ada di mana kalian mengkritik kalau emang kalian menurut kalian demo nggak seharusnya di sini, harusnya di mana gitu, atau enggak harusnya yang orang lain misalnya mengerti bahwa ini adalah May Day, the celebration of people yang low income people gitu ya, sebagaimana kalau ada celebration dari orang nikahan atau 17-an mungkin orang akan uh, maklum. Misalnya ini juga harusnya dimaklumi dong, saya seperti itu. Supaya tidak terjadi gesekan misalnya. Jadi ada opinion yang boleh masuk dan ingat opinion kalian tuh gak ada yang salah dan gak ada yang benar, tapi bagaimana kalian mereinforce and justify that apa namanya opinion itu ya. Nah ini adalah saya ingin membuat ini menjadi awalnya saya membuat ini individu, tapi nggak usah deh kayaknya grup aja maksimum 4 yang yang lalu juga 4 nggak sih? Yang grup tas tentang ibu kota Iya, Bu. 4 juga ya. Nah, oke, berarti sama untuk maksimum 4, cuman saya ingin kalian harus ganti member. Saya nggak ingin kalian berada di satu kelompok yang sama lagi. Akhirnya segeng, misalnya Kirana sama siapa segeng, mulu. Nggak boleh. Jadi silahkan kalian kocok lagi. Ketua kelasnya siapa di sini? Saya kok lupa. Saya, Bu. Eh, tunggu. Kamu siapa? Ya Alivia. Alivia, oke. Tolong dikocokin lagi ya, Alivia, Alivia. Baik, Oke. Bu. Dan kalau memang ternyata kocoknya akhirnya ada 1-2 orang yang masih sama, ya sudahlah nggak apa-apa. Kalau emang agak sulit untuk benar-benar mengocok semua, cuman at least tidak boleh ada lebih dari 2 yang sama dalam satu grup lagi ya. Oke, sampai situ mungkin bisa dimengerti. Scope of study. Jadi kalian harus memilih satu kota di Indonesia, yang kota besar di Indonesia ya, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Yogyakarta, terserah. Di mana kira-kira biasanya May Day itu ada dan besar gitu ya. Mungkin dalam waktu sekarang sampai minggu depan pas hari H, kalian bisa secara kelompok menentukan, lihat berita-berita tahun lalu, di mana sih May Day yang besar itu? Jakarta tentunya ada, Surabaya gitu ya. Atau kota lain yang silahkan kalau kalian ingin usulkan, misalnya Makassar atau bagaimana. Within that context, you must identify one or more urban public spaces that undergo significant occupation. Jadi kalian melihat dulu dari berita-berita yang lalu, misalnya space publik apa saja sih yang diokupasi? Oh, ada jalan, oh ada taman, oh ada misalnya park gitu ya, lawn atau misalnya, oh ada trotoar, oh ada ternyata pada naik-naik juga ke misalnya jembatan penyeberangan atau apa saja. Coba kalian mulai ini kan dan nanti mungkin bisa di eh, verify ketika hari H apakah betul gitu. Ya ini ada ya contoh-contohnya ya. Atau mungkin sampai mengintervensi stasiun apa atau halte apa gitu ya. The key focus should be on observing and documenting how the intended function of selected spaces, mobility, recreation, commerce itu temporarily suspended. Jadi tiba-tiba di stop. Yang tadinya untuk rekreasi, misalnya Bundaran HI buat foto-foto orang, tiba-tiba ke stop gitu. Dan berubah menjadi
to accommodate new social, political, and symbolic function. Jadi yang muncul adalah symbolic functionnya. Nanti kalau kalian lihat bagaimana tadi elemen-elemen yang sudah kalian pinpoint itu berubah gitu ya. Nah, kalian disarankan, sangat disarankan sebenarnya strongly apa namanya, encourage to experience it in the field gitu. Jadi sebenarnya demonstration itu sebenarnya aman sampai pada batas tertentu ya. Jadi kalau pagi ke siang itu masih aman gitu. Karena orang masih ini biasanya tuh kerusuhan dan lain-lain itu datang sore ke malam hari gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya kalian visit dan kalian mengamati sampai jam 12 siang gitu, um, silahkan, saya encourage, tapi tentunya dengan kalian mengukur secara kelompok, mengukur keamanan masing-masing dan jangan menggunakan atribut-atribut yang mungkin memprovokasi gitu ya. Udah tahu misalnya kalian ngikut lihat-lihat lagi ada barisan buruh apa yang warnanya merah gitu. Tiba-tiba kalian mungkin gabung ke situ padahal kalian tahu mungkin pakai pakaiannya warna kuning yang memang berbeda gitu ya. Jadi membuat orang mempertanyakan kalian siapa? Apa intruders kah atau apa. Jadi kalian juga bisa mengukur saya rasa mana yang aman. Jadi metodenya adalah primary on-site observation. Jadi kalau kalian bisa dan willing, kita strongly encourage kalian untuk melihat first hand, untuk juga merasakan di lapangan, terutama yang mungkin belum pernah ya merasakan. Dan ini akan memberikan nuansnya akan berbeda, deeper, spatial, and experiential understanding. Jadi kalian bisa memfoto, sketching ya, kemudian bisa ngobrol sama orang-orangnya di situ, kemudian membuat notes gitu, kemudian kalian bisa merekam, merasakan panasnya, kemudian atau dinginnya malah karena banyak angin. Misalnya orang berkeringat ada baunya, kemudian kalian juga merasakan misalnya ya banyak hal yang mungkin kalian bisa rasakan di situ ya, ambience yang mungkin tidak bisa terlihat ketika atau terasakan ketika kalian tidak datang. Silahkan kalau ingin ngobrol tapi tetap menjaga keamanan ya. Saya teman-temannya buruh, jadi saya tahu buruh-buruh sebenarnya baik gitu ya. Kemarin saya baru ketemu dengan aliansi buruh transportasi pelabuhan dan juga pokoknya yang ada di Tanjung Priok-Priok itu. Dan mereka baik sekali dan sangat suportif. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti gitu sebenarnya dari orang-orang itu gitu. Cuman seringkali media dan pemerintah memframe mereka tuh seakan-akan biang onar dan lain-lain. Jadi selama dalam taraf aman sebenarnya aman-aman saja. Ya. Namun jika kalian ada concern dengan keselamatan atau mungkin tidak diizinkan gitu ya, atau mungkin observasi kalian tuh jauh kotanya, kalian bisa menggunakan media base, bisa menggunakan nanti ketika hari H pasti sangat banyak sekali berita muncul, video report dari medsos gitu ya, IG, Twitter, TikTok dan lain-lain. Karena banyaknya citizen jurnalis ini ya, kalian coba lihat apa sih yang terjadi. Mereka itu ngapain, bagaimana mereka menggunakan, nanti mungkin ada yang jualan-jualan panggulan gitu, tiba-tiba dikerumunin, duduk di trotoar orang-orang, itu coba kalian lihat perubahannya. Bisa juga lihat archive, page, blog, digital commentary tentang kejadian itu ya. Regardless of the method, all students must incorporate at least one theoretical reference. Jadi kalian sudah banyak sekali theoretical reference ya yang sudah kita bahas, seperti Lebreve tadi, Habitus, Karl Marx gitu ya, apalagi banyak sekali yang sudah sebenarnya kita sudah sentuh atau menggunakan teori-teori lain gitu ya, Richard Sennett, Jan Gehl, Setalow dan lain-lain. Jadi nanti sambil menunggu 1 minggu ke depan, kalian mungkin bisa mulai melihat-lihat teori-teori tentang public space, spatial justice, social geography, atau bagaimana orang menggunakan ruang, dan lain-lain ya. Jadi bisa dipilih salah satu. Kemudian gunakan teori ini untuk membedah gitu dari apa yang terjadi ketika 1 Mei itu. Safety and legal compliance for on-site observation. Jadi jika kalian observe on the spot ya on-site, kalian must prioritize personal safety and situational awareness at all times. Ini sudah saya katakan ya, saya
Jadi kalian harus memprioritaskan keamanan. Jadi kalau memang belum selesai saya mengambil data tapi sudah tidak aman, kalian harus flee, pergi dari situ secepatnya dan pulang ke rumah gitu ya, mencari tempat aman. Dan kalian harus remain netral dan non konfrontasional. Jadi kalian hanya boleh observe, not participating dalam crowd-nya dan ikut demo kecuali emang kalian pengen gitu ya. Saya tidak pernah menyuruh, dalam artian di sini saya tidak pernah menyuruh. Ini sudah saya rekam belum sih? Sudah ya harusnya ya. Jadi ada rekamannya bahwa saya tidak pernah menyuruh kalian untuk ikut berdemo, tapi yang saya minta adalah kalian eh, observe gitu, melihat dan mengamati sebagai pengamat. Maintain public order dan refrain from engaging any disruptive and provocative behavior. Tidak boleh memancing keributan, harus adhere dengan government regulation ya, termasuk menjaga kebersihan. Kemudian jadi pemerintah punya aturan jam 6 harus bubar ya. Kalian kalau masih betah di situ jam 6 sudah harus bubar gitu ya. Eh, tidak boleh lebih lama karena biasanya chance chaosnya lebih tinggi. Kemudian avoiding restricted zone. Jadi sesuai dengan apa yang misalnya kalau ada kabat berduri ya jangan maksa masuk gitu ya. Memang karena itu dilarang. Um, Failure to comply with public safety protocol may result in disciplinary action, nanti dapat penalti tentunya kalau memang kalian ketahuan seperti itu. Penalti dari saya juga, saya akan pertimbangan nilainya untuk mendapatkan pengurangan dan lain-lain. Jadi harus diingat participation in this assignment is act of academic inquiry, not political advocacy. Jadi kamu harus memaintain ethical standard, demonstrate professional responsibility ya sebagai seorang akademik. Nah ini, oh ini aduh saya masih salah ya ini ya judulnya. Jadi apa sih yang harus kalian analisis? Jadi spatial transformation, sociopolitical resignification, power access control, temporal functional layers, critical. Dan ini bukan list exhaustive. Jadi exhaustively questions. Jadi kalian bisa menambahkan sesuai dengan kebutuhan dan refleksi yang kalian lihat ya. Mungkin ada di beberapa tempat mungkin agak unik caranya, ada teatrikal. Oh di sini ternyata belum tergambar. Silahkan kalian tambah. Apa sih yang eh, saya harapkan? Jadi kalian memiliki 2 slide saja supaya lebih gampang dan lebih mudah ya. Kalian kan lebih suka bikin slide ya daripada bikin paper atau tulisan lab report ya. Jadi bikin saja slide, tetapi ada 2 slide. Pertama slide yang lengkapnya. Jadi semuanya kalian di situ tampilkan. Itu adalah basis dari nanti yang akan saya nilai ya. Jadi ada well structured, visually coherent, dan theoretical grounded analysis. Jadi harus ada analisisnya. Ini adalah apa yang harus kalian tampilkan di situ. Ada analisisnya, ada visual documentationnya, ada observational naratif ya. Kemudian ada theoretical frameworknya, ada summarizingnya, dan juga ada referensinya. Kalau kamu memang mengambil dari mana, misalnya saya ngambil ini dari Tempo, saya ngambil ini dari mana, cantumkan. Jadi harus ada akademik rigornya baik ya. Tapi kemudian kalian juga menyiapkan yang dipotong 8 slide saja. Karena nanti minggu depannya lagi saya akan meminta kalian untuk presentasi hasil ini dalam 5 menit. Seperti yang kemarin ya. Dan ini silahkan kalian pilih key visual dan yang menunjukkan main analytical insight, mungkin bullet point saja, concise narrative flow ya. Jadi tidak perlu semuanya ditampilkan, tapi poin dari argumen kalian itu muncul atau cerita yang ingin ditampilkan. Jadi ini bukan hanya copy paste, tapi distill atau disarikan dari analisis yang panjang ya. Dan saya ingin kalian membuat group contribution statement, tempelkan mungkin di yang utuh aja, di yang A sini, supaya tidak perlu terlihat di presentation slide ya. Jadi ada brief statement outlining, jadi setiap orang ngapain saja. Supaya ini untuk menjaga fairness, jangan sampai nanti nggak ada 4, 1 nggak kerja, 3 orang yang ini, tapi nilainya sama, saya tidak ingin seperti itu ya. AI boleh seperti halnya tugas kemarin, jadi saya sudah berdamai dengan AI, silahkan kalian menggunakan AI, tapi tolong be clear and be honest in what part of your
submission itu dia pakai AI gitu ya. Dia boleh saja assist in gathering, summarizing secondary data, help structure and refine writing process, atau offer assistant dalam mengumpulkan theoretical framework atau apa. Cuman AI must not use to perform or substitute the core intellectual task, which is the critical observation and spatial analysis. Jadi observasinya apa namanya, eh, analisis kritisnya harus di kalian. Jangan, AI tidak boleh menggantikan itu. Jadi AI boleh saja membantu kalian untuk hal-hal yang menulis, bahasa Inggrisin, data-data lain-lain. Tapi kalian yang harus berdiskusi berempat untuk eh, apa yang mau dikritisi, analisisnya bagaimana, interpretasinya bagaimana, ya. Um, jadi um, jadi harus clearly acknowledge, ensure that no portion of submission copied. Jadi verbatim, tahu ya verbatim itu exactly sama, dicontek gitu. Kalau kalian ini harus diparaphrase, tidak boleh di copy paste tanpa adanya referensi. Assessment criteria, depth and clarity of special observation, analytical interpretation and critical insight, integration of relevant theory, dan quality of visual tool and diagrams, ya. Ini adalah timeline-nya, dan student must conduct all observation with respect to public safety, personal privacy, and social sensitivity, ya. Kalau bisa ketika kalian memfoto orang misalnya, boleh nggak saya lagi pengamatan, boleh difoto, boleh diinikan. Jadi kalau lebih baik jika ada verbal, terutama ketika ada wajah yang terlihat gitu ya. Kecuali kalau kalian memutus suatu eh, crowd gitu ya, mungkin tidak ini. Tapi kalau memutus satu orang atau satu orang yang sedang misalnya membenarkan tali bendera atau apa yang menarik buat kalian, itu tolong kalau bisa ada konsen. Oke, adakah pertanyaan dari sini? Adakah? Nggak ada? Coba buka lagi dong kameranya. Bu. Sudah selesai. Gimana? Tunggu, tunggu. Gimana sih caranya? Galeri. Oke, coba buka lagi kameranya. Gimana? Ada pertanyaan nggak dari kuliah saya yang tadi awal sampai yang kedua, kemudian terutama TOR tugasnya. Kira-kira paham apa yang akan dilakukan? Paham nggak? Paham, cuman mungkin kalau ada masalah nanti bakalan ditanya Oke, sering jalan. oke. Ada yang sudah punya pertanyaan? Atau ada kekhawatiran? Agak deg-degan? Pertama kali melihat, udah pernah belum kalian disuruh mengamati demo? Belum pernah. Mungkin KM, nggak tahu, KM ITB ikut ini nggak? Aksi nggak? Kalau iya, ya silahkan ikut, kan aman ya di antara KM sambil foto-foto sambil diam-diam lihat-lihat gitu. Em, jadi saya di sini bukan mempromosikan aktivisme dalam artian ini yang ayo demo gitu ya. Walaupun teman-teman saya dosen-dosen UI itu menugaskan, malah ya mungkin karena dia dosen sosial politik gitu ya. eh Nyuruh malah anaknya ayo ikut demo. Nah, saya hanya ingin kalian observe bagaimana penggunaan space-nya ya. Dan itu adalah suatu realitas ya. Eh, Apalagi sekarang demo RUU TNI, demo apa Indonesia gelap, demo itu bukti bahwa public space sekarang yang memang sudah bagiannya adalah, terutama semakin demokrasi itu menjadi eh, orang menyadari demokrasinya dan haknya untuk bersuara, semakin public space itu digunakan untuk act of activism. Jadi supaya kalian paham, pernah merasakan, akan lebih baik, sehingga nanti kalau kalian mendesain public space, you know that your design will be used in some certain ways different to what is intended gitu ya. Oke, any question at all? Alivia mana? Alivia tolong kalau bisa segera mungkin bisa pembagian kelompoknya, sehingga diharapkan mungkin hari Senin sudah ada kelompoknya. Dari Senin ke Kamis bisa mulai mengidentifikasi tadi kotaknya,
apa teorinya apa, bagi tugasnya bagaimana gitu ya. Em, nggak sulit kan ya? Sulit nggak Bu, sih? Iya, yes, William. eh bentar ya. Ini berarti kotanya bisa bisa Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, atau Yogyakarta. Ini berarti setiap kelompok harus beda atau dua kelompok bisa di kota yang sama? Boleh yang sama, tapi karena dasar apa samanya gitu ya. Kalau misalnya bus kita semua ada berapa kelompok sih kalian tuh berarti bakalan 20 berarti 5 kelompok ya. Kita 5 kelompok mau semuanya agree untuk semuanya on-site observation. Ternyata nggak ada yang bisa ke Jakarta atau ke kota lain. Ya udah, rame-rame di Bandung semua gitu kan. Ya boleh aja, nggak apa-apa. Tapi mungkin ada yang walaupun walaupun kalian mengamati hal yang sama, ketika kalian menggunakan teori yang berbeda, diskusi dengan berbeda kepala gitu ya, itu hasilnya akan berbeda. Malah akan menarik kalau misalnya kelima-limanya misalnya di Bandung, terus menggunakan teori yang berbeda, kemudian dipaparkan, terus kalian bisa membandingkan, oh orang kelompok ini melihatnya kayak gini, oh ternyata kelompok ini melihatnya seperti ini. Kalau saya melihatnya seperti apa. Jadi kalian akan juga menyadari ternyata perspektif orang itu bisa beda-beda dalam melihat satu event yang sama. Gitu. Nggak apa-apa jadi William. Asal ya tadi diskusinya kalau bisa teorinya yang berbeda sih. Kalau tempatnya saya rasa tidak begitu banyak pilihan, tapi kok bisa teori yang berbeda sehingga analisisnya berbeda gitu ya. Kalau William mau datang atau mau online atau offline observasinya? Kayaknya lebih tertarik offline, Bu. Offline. Oke, bagus bagus. Ada yang udah tertarik offline? Coba raise hand. Mika? Oh, William. William Eh, doang yang tertarik offline. saya tergantung izin orang tua, Bu. Oke, sip. Silahkan. Bu, saya Kalau mau nanya juga, Bu, kebetulan. boleh boleh. Gimana? Maaf tadi present tuh. Eh Kemarin tuh kebetulan ini ada absen gitu, Bu, di Six. Tapi saya kemarin lupa, Bu. Oh ya Itu udah. gimana ya? Ini saya screenshot aja ya. Siapa yang hadir ini saya Oke, Bu. absenkan. Tunggu tunggu gimana cara screenshot? Nanti saya absenkan bagi yang kemarin. Hmm. Oke, sip. Thank you Mika sudah mengingatkan ya. Ada lagi kah? Kemarin UTS aman kan? Aman ya? Cara mesam-mesam. Jangan-jangan tidak aman dia. Oke, ada pertanyaan lagi. Jadi saya persilahkan kalian membentuk kelompok. Silahkan didiskusikan dulu sama orang tua. Kalau memang orang tua tidak mengizinkan, ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Jangan memaksakan juga karena saya. Jadi ini ya tugas kelompok, tugas sekolah, tugas ini. Jadi seharusnya tidak menempatkan kalian ke sesuatu yang berbahaya. Cuman menurut saya ya itu tadi. Kenapa saya juga besok datang Mayday? Ya karena saya tahu itu aman gitu sebenarnya pada batas tertentu. Gitu. Jadi mungkin juga bisa dijelaskan ke orang tua bahwa sebenarnya aman nih kayak kalian lihat di Mode Indonesia Gelap kemarin KM kan juga datang cuma bentar kan dari jam 9 sampai jam 12 doang habis itu pulang gitu. Demonya rusuhnya jam 6 sore gitu. Jadi eh terserah kalian. Tapi nanti mungkin disepakati di kelompok misalnya 4 orang, oh duanya pengen hadir, duanya nggak boleh. Ya udah, gimana gitu pembagiannya jangan sampai nanti mereka kalian berantem sendiri ya soal-soal kayak gini nanti ngerasanya mungkin yang tidak hadir offline mungkin akan mendapatkan tugas yang mungkin lebih dalam apa analisis atau apa gitu. Jadi fair ini ya. Saya ini berkaca kemarin tag press saya anak-anaknya gontok-gontokan sendiri gara-gara tugas maket kelompok ada yang apa, ada yang nggak mau kerja, ada yang kabur, ada yang kerjaannya jelek. Wah, pada lapor ke saya kan. Ini nih kalau kerja kelompok nih kayak begini nih ya anak-anak gitu. Jadi kalau bisa tidak terjadi ya seperti itu. Oke, ada lagi kah? Ini kita sudah lebih 22 menit. Cukup? Cukup ya, kalau cukup mungkin saya sudahi. Terima kasih sekali untuk
kehadirannya. Nanti slide dan rekaman akan saya post jika memang dibutuhkan. Jadi bisa dibuka kembali ya. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Kasih, Makasih, Bu. Bu. Makasih, Bu. Oke, see you. Makasih, Bu. Selamat Makasih, Bu. mood. Bye-bye.